Perkenalkan, nama saya Zufinearsari dari TE2A dengan NIM 220101024. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas perawatan dan perbaikan. Ini saya akan mempresentasikan tugas perawatan dan perbaikan alat pada blender jus buah. Kemudian pada slide pertama, spesifikasi blender Miyako BL151GF memiliki kapasitas 1,5 liter, memiliki material tabung berbahan polikarbonat, daya sebesar 300 watt, berat mencapai 2,2 kg, tegangan sebesar 220 volt, dengan frekuensi sebesar 50 Hz. Berikutnya, deskripsi pada blender Miyako BL151GF. Blender Miyako ini identik dengan warna hijau yang khas. Blender Miyako dapat membuat jus atau rempah dan bahan masakan dengan satu alat. Blender Miyako ini memiliki fitur ice cooler yang dapat menghancurkan es batu tanpa tambahan air. Miyako ini menggunakan material tabung polikarbonat yang berkualitas anti pecah dan aman untuk digunakan oleh manusia. Mata pisau blender tersebut terbuat dari stainless steel 304 anti karat dan lebih higienis atau aman. Blender Miyako BL151GF ini memiliki speed tombol untuk menyesuaikan kehalusan pada jus, bumbu yang sesuai kita butuhkan, dan dayanya ini memiliki 300 watt, powerful, tetapi hemat listrik. Kelebihan blender Miyako ini mempunyai safety clock pada bagian tutup. Jika tutup tidak rapat, maka sistem tidak dapat bekerja. Blender Miyako ini mendapatkan sertifikat SNI terjamin keamanan dan kualitasnya. Selanjutnya pada slide ini, komponen luar blender Miyako BL151 ini terdapat. Yang pertama ada tabung blender material karbonat, kedua ada pisau penghancur, ketiga ada tutup blender, keempat ada pengaduk blender yang berfungsi untuk meratakan bahan yang akan dihaluskan, kelima ada bodi pada blender, keenam ada gigi kapal VPC tahan panas, ketujuh ada switch pengatur kecepatan yang akan dihaluskan, ke-8 itu ada gigi kapal penghubung antara pisau dan gigi kapal motor. Itu yang terdapat pada bawah mata pisau yang ada di wadah. Selanjutnya, slide komponen dalam blender Miyako BL151 ini terdapat label komutator dalam, kedua ada kabel penghantar saklar kebilitan, ketiga ada kontak sikat, keempat ada AS motor, kelima itu terminal yang menghubungkan bilitan stator dengan sumber listrik, keenam itu ada kabel penghantar ke sumber tegangan, ketujuh ada bilitan stator, kedelapan ada switch pengatur kecepatan. Berikut tampilan komponen pada bagian dalam blender Miyako BL151GF ini. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang prosedur cara kerja blender. Yang pertama itu bacalah panduan yang cara kerja. Kedua ada pastikan saklar pada kondisi off. Ketiga siapkan bahan yang akan di blender. Keempat gunakan tabung blender sesuai kebutuhan. Kelima pasangkan wadah dengan kondisi yang tepat. Keenam pastikan tangan kering kemudian hubungkan ke sumber listrik. Ketujuh nyalakan switch speed sesuai kebutuhan. Kedelapan, setelah hancur tekan 0 pada tombol agar off. Kesembilan, angkat wadah dari dudukan, pindahkan dan segera dibersihkan. Yang ke-10, simpan blender pada tempat yang aman. Perhatikan, ini saya akan menjelaskan cara perawatan blender. Yang pertama itu cuci dengan sabun cuci piring pada bagian gelas blender, tutup dan mata pisau untuk menghilangkan kerak dan sisa bahan makanan yang menempel. Yang kedua, periksa pisau secara berkala untuk memastikan tidak ada sisa yang menempel dengan cara gunakan sikat gigi agar sampai ke sela-sela kerak. Yang ketiga, hindari bahan yang terlalu panas karena bisa merusak seal karet dan bagian plastik pada blender. Periksa sebelum digunakan agar tidak rusak dan bocor.
Yang keempat, jangan gunakan blender dengan bahan yang keras sesuai prosedur dan fungsinya. Untuk menghindari kerusakan, jangan mengoperasikan blender dengan waktu yang lama. Yang kelima, selalu mengecek keadaan kabel supaya tidak konsleting listrik, dan selalu memberi pelumasan dan penggantian komponen yang tidak berfungsi. Keenam, simpan blender di tempat yang kering dan bersih, tidak terpapar panas. Pada slide ini, saya akan menjelaskan kendala yang saya hadapi dan bagaimana cara perbaikan pada blender. Di sini, perbaikan pada blender ini tidak bisa menyala. Kendala yang saya hadapi ini, blender tidak bisa menyala. Ternyata itu kabel yang terhubung ke switch untuk meng-on-kan itu kabelnya putus, makanya blender tidak bisa bekerja. Solusinya itu saya mengganti salah satu switch yang rusak dengan yang baru, kemudian kabel dihubungkan kembali ke sumber tegangan dengan cara disolder dan dilindungi solatip agar aman digunakan dan menghindari konsleting. Lalu saya mengecek kembali kabel tersambung dengan baik dan menutup kembali bodi blender kemudian dan menguji coba berjalan dengan baik sesuai kecepatan yang dibutuhkan. Di sini saya membutuhkan alat dan bahan, yaitu yang pertama itu ada obeng plus minus, kedua ada multimeter, ketiga ada solder, keempat ada tombol pengganti. Berikut presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.